Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di channel YouTube aku, Feby Aisyah Putri. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman buat temenin aku masak menu hemat ala aku. Ini tuh aku tadi baru banget pulang belanja ya teman-teman. Itu tuh belanjaan aku masih ada di sebelah kompor dan belum aku bongkar. Di sini aku pertama mau masak nasi dulu. Di sini aku stikerin ya teman-teman karena nggak tahu ternyata baju aku kelihatan. Jadi aku stikerin dulu. Lanjut aku di sini pesusin kalau bahasa aku, atau aku bilasin berasnya sampai beberapa kali biar bener-bener bersih. Oh ya, sebelumnya aku mau sapa dulu dong teman-teman. Kalian itu dari daerah mana aja sih? Kalian dari Indonesia atau luar Indonesia? Atau ada nggak sih yang di sekitaran kota Medan yang nonton aku? Karena aku ini kan dari Medan ya teman-teman, pengen banget kadang tuh punya tambahan teman kayak kalian yang selalu nonton video aku, buat nanti kasih deh, kita kasih hadiah kecil-kecilan, kita sambil ketemu-ketemu gitu. Tapi ntar deh ya teman-teman, tunggu aku mencapai 1000 subscriber, aku bakal kasih ke teman-teman yang selalu nonton video aku dan setia nonton video aku ada hadiah kecil-kecilan. Stay tune terus ya teman-teman. Di sini aku bongkarin belanjaan aku. Aku tuh ada beli minyak makan setengah kilo, itu tuh 8.000. Terus ada tepung roti, itu tuh aku beli 5.000, dan ada susu coklat 1 saset. Terus aku juga ada beli tempe, tempenya itu harganya 3.000 segitu ya teman-teman. Dan ini ada sayur sup untuk ngesop gitu ya teman-teman. Ada kol, wortel, kentang, dan daun bawang sama daun sop, itu tuh aku beli 5.000. Ada juga aku beli pisang, cabe, dan yang lain-lain. Di sini aku bakal masak. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku mau bilang dulu ke kalian, aku tuh belanja, kenapa aku bilang hemat, karena aku tuh belanja cuman sekitar 30.000 lebih aja untuk buat menu makan malam aku ini. Itu tuh udah sayur, udah sama tempe, udah sekalian nanti bakal buat sambal, plus juga aku buat cemilan ya teman-teman. Aku mau buat cemilan pisang crispy. Jujur ini pertama kali banget aku mau buat cemilan, karena emang aku jarang banget punya waktu kayak gini ya teman-teman. Karena biasanya aku jualan, cuman karena emang hari ini aku lagi free, lagi libur, ya udah jadi aku pengen banget buat cemilan. Karena juga cuaca mendukung ya teman-teman, di luar lagi hujan-hujan gitu. Jadi aku mau buat cemilan, kali ini tuh cemilannya yang manis-manis. Tapi sebelum aku buat cemilan, di sini aku mau masak dulu buat menu makan malam ya teman-teman. Karena satu harian ini aku tuh bener-bener nggak makan nasi ya, karena diet sih teman-teman. Dan suami aku juga belum makan sore. Untuk pagi dia udah dapat jatah makan, dan siang tadi udah sempet ya makan ya teman-teman. Jadi di sini aku mau masak sayur sup, atau kalau di daerah aku tuh dibilang sayur bening ya teman-teman. Karena kalau dibilang sayur sup itu sama sekali nggak ada amis-amisnya, maksudnya itu nggak ada ikannya atau nggak ada ayamnya. Jadi ini kalau dibilang di daerah aku tuh namanya beningan. Kalau di nama di daerah kalian tuh apa? Komen ya. Nih teman-teman, aku tuh kalau masak paling nggak ribet banget, paling yang simple, satset. Teman-teman bisa lihat di sini cara aku masak sayur supnya itu dengan aku panasin air sekitar 3 gelas gitu. Di sini langsung aja aku masukkan wortel dan kentang yang udah aku potong-potong sesuai ukuran ya teman-teman. Dan setelah itu, kenapa aku masukkan dia dulu? Karena kan dia lebih keras tuh, biar dia lebih empuk dan lebih matangnya nanti merata dibandingkan si kol, karena kol kan lebih lembek gitu ya teman-teman. Kalau udah beberapa saat, kira-kira udah lumayan empuk si kentang dan wortel, langsung aja di sini aku masukkan kolnya. Karena emang favorit aku itu kolnya, jadi aku sengaja kolnya itu yang aku banyakin dibandingkan kentang dan wortel ya teman-teman. Di sini aku langsung bumbuin, aku kasih gula, garam, penyedap, dan di sini aku juga kasih lada bubuk biar ada pedes-pedesnya gitu. Nih ya teman-teman, aku masak tanpa cabe, tanpa bawang, tanpa bawang putih, tanpa bawang merah. Di sini aku tadi masukkan juga daun sop sama daun pre yang udah aku potong-potong gitu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini tuh bener-bener beningan, karena bener-bener bening banget, nggak ada bumbu-bumbuan. Cuman aku kasih gula, garam, penyedap sama lada doang, tapi ini tuh nikmat banget teman-teman. Cocok banget deh pokoknya sama cuaca yang lagi hujan-hujan, lagi dingin gini, makan berkuah-kuah dan
panas-panas gitu, jujur enak banget. Ini seger banget jadinya. Karena udah mateng langsung aja ini aku pindahin ke wadah gitu ya teman-teman. Tapi karena pakai serok itu lama banget, jadi langsung aja aku tuang langsung dari wajannya. Jadinya banyak banget nih, modal 5.000 doang. Hemat banget kan teman-teman, 5.000 udah dapat sayur semangkok besar kayak gitu tuh, jujur hemat banget. Untuk aku yang makan berdua sama suami tadi tuh bisa kayak 2 kali makan ya teman-teman, karena porsinya banyak. Lanjut, di sini aku mau buat sambal ala aku juga itu, sumpah ya teman-teman, aku tuh nggak ribet banget. Jadi kayak ya udah pakai aja apa yang ada di kulkas. Lagi-lagi aku menyambel juga nggak pernah pakai bawang putih dan bawang merah. Aku di sini cuman pakai cabai caplak atau cabai rawit yang pedes banget ini yang warna merah, plus tomat. Di sini udah aku rebus ya teman-teman, aku rebus sebentar biar mateng karena aku maunya itu yang sistem kayak gini yang nanti hasilnya nggak disiram pakai minyak panas gitu loh teman-teman. Udah mateng aku letak di cobek. Di sini aku kasih gula, garam dan penyedap. Jangan lupa nih aku tuh ngasihnya asal-asal ya teman-teman. Jadi jangan lupa koreksi rasa lagi sesuai selera. Langsung aja di sini aku ulek-ulek. Oh iya teman-teman, aku tuh nguleknya nggak yang terlalu halus gitu karena aku sukanya yang pecah-pecah aja. Sambelnya nggak suka sambal yang halus-halus banget. Jadi ya udah cuman pecah-pecah aja gitu ya teman-teman. Di sini aku ngulek terus. Jujur aku tuh jarang banget ngulek, tapi kalau buat sambal gini aku lebih suka diulek. Aku cicip dan rasanya oke, dan aku singkirin ya teman-teman karena nanti bakal ada tempe goreng di sebelahnya. Kalau kata suami aku, kalau buat sayur sop atau sayur bening yang berkuah itu nggak afdol banget kalau nggak ada tempenya. Karena itu aku selalu goreng tempe. Kalau aku bilang sih menu favorit suami yang kedua selain nasi kuning tuh ya tempe goreng kayak gini teman-teman. Di sini aku kasih air rendaman, terus aku kasih sedikit garam biar ada asin-asinnya gitu ya teman-teman. Karena aku pakai tepungnya itu cuma tepung terigu, bukan tepung serbaguna, jadi itu kan kayak nggak ada rasanya. Karena itu aku akalinya yang rasanya itu dari airnya gitu. Di sini langsung aja aku potong-potong tempenya sesuai selera ya teman-teman untuk pemotongannya. Aku masukkan ke air, lanjut aku masukkan ke tepung, aku masukkan lagi ke air, dan aku masukkan ke tepung. Buat teman-teman yang nanya, kok Kak nggak pakai adonan basah aja atau nggak pakai adonan basah, adonan kering dan segala macam. Teman-teman, aku udah pernah mencoba berbagai cara, pakai yang adonan basah, terus pakai adonan kering atau pakai adonan basah doang. Itu tuh hasilnya nggak sekriuk ini, nggak sekrispy ini. Menurut aku dengan pakai air dan tepung kering gitu tuh hasilnya udah crispy maksimal dengan budget yang sederhana kayak gini ya teman-teman. Beda banget kalau pakai tepung serbaguna atau segala macam. Tapi ini tuh udah kayak gini udah cukup, lebih dari cukup. Hasilnya bener-bener crispy kriuk. Lanjut di sini langsung aja aku goreng sampai bener-bener warnanya golden brown atau kuning kecoklatan. Gak lupa dibalik-balik biar mateng merata ya teman-teman. Dan di sini juga aku cobeknya itu aku taruh di sebelah wajan karena mau langsung aku taruh di sebelah si cobeknya itu, di sebelah cabenya itu si tempenya, biar nanti waktu makan langsung ambil antara tempe dan sambal gitu ya teman-teman. Jadi biar langsung ambil sekalian. Dan di sini aku juga lanjut masak penggorengan yang kedua. Aku goreng tempe untuk yang kedua kalinya. Gak lupa aku letak lagi di daerah cobek juga. Ini tuh untuk tempe 3.000 jadinya sebanyak ini, menurut aku tuh hemat banget. Untuk aku makan berdua sama suami ini udah pasti cukup banget ya teman-teman. Menggoda banget gak sih sambal sama tempe goreng gitu. Karena menu makanan udah selesai, sayur sup dan sambal maupun tempe gorengnya udah selesai. Lanjut di sini aku mau buat cemilan seperti yang udah aku bilang di awal tadi ya teman-teman. Aku tuh mau buat cemilan tempe crispy. Jujur sebelumnya aku nggak pernah banget buat tempe crispy sebelumnya. Gak usah kan tempe crispy, cemilan-cemilan lain juga aku nggak pernah banget buat ya teman-teman. Termasuk jarang banget untuk aku buat cemilan-cemilan. Ini nih karena aku juga lagi pengen. Sebenarnya aku lebih seneng beli ya teman-teman, karena menurut aku kalau beli 10.000 misalnya, ya udah kita makan terima bersih dan ya udah jamin enak misalnya, atau enggak itu udah nggak pasti ribet, nggak pasti repot. Tapi kalau buat sendiri kayak gini, pisangnya harganya udah 6.000, belum lagi susunya, belum lagi seresnya, belum lagi tepungnya, itu tuh udah pasti lebih banget dari 10.000. Dan hasilnya juga ya belum tahu ya teman-teman, aku tuh bisa atau enggak buatnya.
Di sini aku buat beberapa kali. Sini aku masukkan air dan aku masukkan juga ke adonan kering seperti buat tempe goreng tadi, karena ekspektasi aku biar hasilnya kering seperti tempe goreng tadi, crispy gitu loh teman-teman. Karena kan aku mau buat tempe crispy topping susu dan coklat gitu. Cuman aku nggak tahu tiba-tiba pisang aku tuh bener-bener nggak kering. Beda banget sama goreng tempe. Tadi tempe dengan tepung yang sama, takaran yang sama, itu tuh bakal kering gitu loh pinggirannya. Sedangkan pisang ini bener-bener nggak kering. Udah, aku tuh paling sedih banget kalau buat makanan dan hasilnya kayak down gini ya teman-teman, nggak sesuai ekspektasi. Tapi mau gimana pun harus tetap dilanjut, karena juga ya gimana, udah ngeluarin budget, udah sepanjang ini perjalanannya untuk buat tempe crispy. Jadi mau gimana pun hasilnya, walaupun termasuk gagal lah kalau aku bilang, tapi ya udah nggak apa-apa, mau gimana pun tetap kita sajikan ya teman-teman. Semoga aja ini rasanya enak, karena aku udah kayak ya kayaknya enggak ini, karena dia nggak terlalu crispy gitu ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah pernah buat tempe crispy, teman-teman kasih dong tips buat aku di mana titik kesalahan aku. Jujur aku bingung banget karena tempe aku tuh letoy banget ya teman-teman, gak ada crispy-crispynya. Letoy, jujur letoy banget. Di sini aku goreng 2 kali dan gak lupa aku kasih di sini udah matangnya susu coklat dan aku tabur seres-seres gitu ya teman-teman. Ya semoga aja hasilnya enak dan tara. Alhamdulillah ini hasilnya, semoga rasanya enak ya teman-teman. Thanks for watching teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga follow Instagram